Selamat malam. Malam hari ini kita kelas perdana ya untuk mata kuliah Structure 1. Jadi agenda kita hari ini yang pertama perkenalan ya. Lalu saya lanjutkan ke jadwal dan tugas. Lalu saya akan masuk ke materi mengenai tenses di modul 8, 9, 10. Jadi ini kita belajarnya loncat ya. Jadi kita mulai dari modul 8 dulu karena memang tenses itu penting sekali. Jadi ini kenapa saya ajarkan di awal ya. Setelah itu ada latihan. Ya, ini agenda kita malam hari ini. Untuk perkenalan, bentar, saya buka CV-nya dulu ya. Oke, ini saya tayangkan CV saya, semoga terlihat ya. Kelihatan nggak di layar CV saya? Ini kok sepi sekali ya kelasnya ya. Nggak ada yang bawa mic ya. Oh, di mute ya. Oh, oke. Oke, di mute ya. Di mute boleh, tapi kalau saya tanya ya direspon. Jadi kirain nggak ada orang. Kelihatan nggak CV saya, terlihat nggak? Oke ya. Perkenalkan, nama saya Devri Sulistianto. Silahkan panggil Pak Devri atau Mr. Dev ya. Saya asli Semarang. Sekarang saya sedang kuliah S3 di Chungyeon Christian University di Chungli. Saya ambil bisnis. Ya mungkin perkenalan singkat aja ya. Nanti lebih detailnya mungkin bisa pas TTM besok ya. Kita TTM bulan April ya kalau nggak salah ya. Ya nanti bulan April kita akan kenalan lebih detail ya. Pokoknya nama saya Devri ya. Silakan panggil Pak Devri saja atau Mr. Dev juga boleh. Oke. Sekarang lanjutnya kan ke berikutnya mengenai kebetulan saya ngajar structure itu sejak 2 semester yang lalu ya. Sejak 2 semester lalu. Ini berarti semester ketiga saya ngajar structure. Sebetulnya saya awalnya dulu ngajarnya di pemasaran ya, dosen pemasaran. Tapi kemarin dibutuhkan juga structure. Kebetulan saya juga backgroundnya ada bahasa Inggris juga. Dulu saya kuliah S1 ya, saya ambil ekonomi dan bahasa Inggris, jadi ya ngerti saya ya untuk structure. Jadi saya ngajar juga di structure. Oke. Tadi di awal saya kasih tugas, nanti aja dulu, ini dulu aja, jadwal dulu ya. Ini jadwalnya sudah saya buat seperti ini.
Tapi sepertinya diganti ya. Jadi pertemuan pertama harusnya minggu lalu kan. Tapi minggu lalu ada yang belum aktivasi katanya. Ada yang belum aktivasi dan kebetulan saya juga kurang sehat. Jadi nanti saya revisi lah pokoknya ya. Kurang lebih jadwalnya seperti ini. Ya, yang saya revisi pertemuan pertama ya. Nanti kita cari kelas penggantinya. Ya. Oke. Nanti saya revisi ya Mbak untuk jadwalnya. Oke, sekarang ke tugas. Jadi tugas itu saya suruh buat 2 tugas ya. Tugas yang pertama adalah membuat peta konsep. Peta konsep itu semacam ringkasan ya. Peta konsep itu semacam ringkasan. Nanti contohnya akan saya posting di grup, jadi Anda biar tahu ya. Jadi peta konsep itu kayak ringkasan gitu kan. Nah, nanti yang diringkas adalah modul 1 sampai dengan modul 12. Ya. Kecuali modul 8, 9, 10 ya. Ya. Jadi peta konsep itu nanti akan saya ambil 3 nilai. Ya, nilai yang pertama itu dari modul 1 sampai 3. Lalu nilai kedua modul 4 sampai 7, nilai yang ketiga modul 11 sampai 12. Nah, nanti silakan Anda buat peta konsepnya di kertas ya. Di kertas lalu difoto ya, difoto. Setelah itu diposting di grup. Ya. Terus nanti akan saya buatkan tempatnya khusus ya. Jadi misalnya tugas 1 ya, modul 1 sampai 3 nanti Anda postingnya di situ ya. Jangan sembarangan postingnya supaya nanti gampang waktu saya nilai ya. Jadi nanti Anda postingnya di tempat yang sudah saya buat ya. Lalu nanti jangan lupa ditulis nama. Jadi soalnya kan teman-teman di sini kadang nama aslinya lain dengan nama Facebook ya. Jadi nanti tolong ditulis juga nama aslinya dan NIM-nya ya. Di waktu upload silakan Anda tulis nama dan NIM. Lalu peta konsep ini dikumpulkan paling lambat 1 minggu sebelum UAS. Ya, 1 minggu sebelum UAS. Nah, terus tugas yang kedua adalah membuat pertanyaan. Ya, membuat pertanyaan. Nah, nanti setiap kelas ya saya akan menjawab pertanyaan Anda itu ya. Jadi saya nggak menjelaskan satu-satu tapi langsung menjelaskan ke bagian yang Anda tanyakan ya. Jadi misalnya pertemuan kedua nanti kita akan bahas modul 11 dan 12 ya kan. Nah, nanti Anda buat pertanyaan ya, membuat pertanyaan seputar materi bab 11 dan 12. Ya, pertanyaan yang Anda nggak jelas gitu ya, yang nggak Anda paham boleh ditanyakan. Nanti di kelas kedua itu saya akan menjawab pertanyaan itu ya. Paham sampai di sini? Nah, nanti untuk pertanyaan juga saya sediakan tempat khusus untuk Anda posting pertanyaan. Jadi jangan sembarangan juga. Untuk posting nanti saya buatkan tempat khusus juga.
Jadi untuk pertanyaan itu nanti silahkan Anda kumpulkan 1 hari sebelum kelas online. Jadi kalau kita kelas online Senin ya, Minggu Anda harus sudah mengumpulkan. Kalau Anda ada pertanyaan ya, kalau Anda ya Anda kalau nggak tahu tanya, soalnya saya nggak jelasin ya. Jadi nanti kelas berdasarkan pertanyaan Anda ya. Oke, untuk jadwal dan tugas sudah paham? Oke. Kalau sudah, saya lanjutkan ke tenses ya. Nah, tadi kan di awal kelas saya sempat tanya kan, tenses itu apa? Ada yang tahu nggak tenses itu apa? Ya, perubahan kata kerja mengikuti bentuk waktunya. Nah, sebetulnya tenses itu lah yang membedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, contohnya seperti ini. Misal di bahasa Indonesia kita mau ngomong gini, hari ini saya makan nasi ya. Bahasa Inggrisnya today I eat rice ya. Lalu kalau misalnya kita makannya kemarin gitu ya, kemarin saya makan nasi ya, kemarin saya makan nasi, makanya kemarin. Nah, kalau di Inggris menjadi yesterday I ate rice. Nah, Anda bisa lihat di sini kan berubah ya, dari eat ya berubah menjadi ate. Nah, perubahan ini terjadi karena perbedaan waktu ya kan. Jadi kalau today itu simple present ya, menggunakan it ya, verb 1. Sedangkan yesterday atau kemarin ya, itu simple past tense, jadi menggunakan verb 2. Oke. Dalam bahasa Inggris ya, kita mengenal ada tiga bentuk kata kerja ya. Ada kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga. Nah, untuk kata kerja pertama itu dipakai untuk simple present. Kata kerja kedua dipakai untuk simple past tense. Dan untuk kata kerja ketiga dipakai untuk present perfect. Nah, ini yang ketiga misalnya. Saya sudah makan nasi. Ya, saya sudah makan nasi. Kita lihat di bahasa Indonesia, makan itu tetap makan ya, tidak berubah menjadi mikin, mokon, meken, enggak. Ya, makan tetap makan. Oke. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris itu berubah, ya kan? Kalau today I eat, kalau yesterday I ate, kalau saya sudah makan jadi eaten. Ya, verb 3 ya, I have eaten rice. Saya sudah makan nasi. Nah, itu kita namakan present perfect. Ya. Terus ada lagi satu. Misalnya gini. Sekarang saya sedang makan nasi. Ya, makannya juga tidak berubah jadi mikin ya, tetap makan ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris berubah ya. Berubah. Now I am eating rice. Ya, now I am eating rice. Berubah menjadi eating. Nah, inilah tenses ya. Tenses itu perubahan ya, berubah, nggak kayak bahasa Indonesia tidak berubah. Oke, paham ya tenses ya? Oke. Nah, sebelum saya jelaskan tenses satu persatu, saya mau jelaskan macam-macam kalimat ya. Jadi kalimat itu ada dua macam. Ada kalimat verbal dan kalimat nominal.
Nah, kalimat verbal itu apa? Ada yang tahu nggak kalimat verbal itu apa? Ada yang tahu kalimat verbal? Ya, betul sekali. Ya, kalimat yang di dalamnya mengandung kata kerja. Jadi verbal ya, verb itu artinya kata kerja. Nah, contohnya apa? Contohnya, saya makan nasi. Santi mencuci baju. Kemarin ibu pergi ke pasar. Nah, itu kan ada kata kerjanya semua kan? Makan, mencuci, pergi, itu kan kata kerja semua, ya kan? Nah, itu termasuk kalimat verbal. Oke. Nah, yang kedua adalah kalimat nominal. Nah, kalau kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja, tetapi di dalamnya mengandung kata benda atau noun, kata keterangan atau adverb, dan kata sifat atau adjektif. Nah, biasanya disingkat 3C ya. Saya lupa C-nya itu apa sih. Ya, 3C ya. Complication ya, mungkin complication ya. Oke. Jadi 3C biasa kita disebutnya 3C. Nah, untuk kalimat nominal ini contohnya misalnya gini, saya bahagia. Kalau saya bahagia itu kata apa? Bahagianya kata apa? Kata sifat. Kamu cantik. Kata sifat. Bapak di kantor. Bapak di kantor. Di. Ya, kata keterangan. Ini buku saya. Nah, kata benda. Oke, sekarang kita latihan langsung aja. Coba diinggriskan ya. Tadi kan contoh kalimat verbal, saya makan nasi, ya kan? Saya makan nasi. Sebentar. Sebentar, jangan royoan. Karena gini, saya setiap kelas itu selalu buat point of the day. Jadi untuk teman-teman yang bisa jawab, yang aktif, saya kasih poin. Jadi kalau Anda mau jawab, sebut namanya dulu. Oke. Saya ulangi ya, soalnya tadi. Saya makan nasi. Sela. Oke, betul ya. I eat rice. Oke, lalu berikutnya. Santi mencuci baju. Siapa? Mbak Yuli ya. Salah. Kalau salah tidak jadi saya kasih poin ya. Yuk, yang lain. Nah, itu betul Mbak Mel. Ya, Mbak Meli itu betul ya. Mbak Meliani ya. Ya, betul jawabannya. Santi washes dress. Ya, bisa dress, bisa clothes. Nah, bosnya tadi Mbak Yuli kurang. Oh, tadi bilang harus washes ya. Washes. Iya. Karena apa? Ya, betul. Ya, karena subjeknya orang ketiga tunggal. Ya, terus tensesnya yang dipakai adalah simple present. Oke, lalu yang berikutnya. Siapa yang mau jawab? Ike. Oke. Salah. Ya, siapa Mbak Sela?
Sebentar, sebentar, sebentar. Mbak Sela, kasih kesempatan dulu temannya yang belum jawab. Ya. Ayo, tadi jawabannya salah. Salah. Nyerah? Nggak ada yang tahu? Ya oke, silakan. Siapa yang... siapa? Mbak Sela. Ya, jawabannya apa, Mbak? Salah. Siapa? Syahrudin, Mas ya? Ya, betul. Yesterday mother went to market, boleh. To the market, boleh. Ya. Mbak Meli, jangan dijawab dulu ya. Ya, oke. Lalu kita lanjutkan ke kalimat nominal. Ya, saya bahagia. Ya, betul, Mbak Yuli. Lalu, kamu cantik. Ya, Ike, Mbak Ike. Ya, you are beautiful. Lalu, Bapak di kantor. Siapa mau jawab? Yang sudah jangan. Kasih kesempatan temennya yang belum. Nah, Mbak Sela sudah jawab. Yang belum, Mbak Anggun, Mbak Anggun. Ya, apa? Bapak di kantor. Salah. Jawaban Mbak Eli salah. Halo, tes 1, 2, 3. Ayo, jawaban Mbak Eli salah. Ya, betul. Jawabannya Mas Solihudin. Tadi Mas Solihudin sudah jawab ya? Oh ya, sudah. Nggak usah ya. Ya, kasih kesempatan temennya biar nilainya bagus semua kan? Oke, karena sudah dijawab Mas Solihudin, lanjut ke bawahnya ya. Jawabannya betul ya. Father is in the office. Jangan lupa kasih is ya. Mbak Elis tadi jawabannya kurang is. Oke, lalu yang terakhir. Ini buku saya. Siapa? Oh, Ulul, Mas Ulul ya. Oh, jawabannya apa, Mas? Ya, this is my book. Ya. Oke, kalau Anda cermati ya, kalimat nominal itu memiliki ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya apa? Ada yang tahu nggak? Tadi kan kalau saya bahagia kan I am happy. Kamu cantik, you are beautiful. Bapak di kantor, nah ciri-cirinya apa? Ya oke, Mbak Sela. Ya betul sekali ya. Menggunakan to be. Jadi kalimat nominal itu harus menggunakan to be ya. Nah, to be itu kan ada macam-macam ya kan. Kalau present kita mengenal ada 3 to be. Apa saja? Apa? Ya, is, am, are, betul. Nah, kalau di simple past tense, ya ini untuk Mbak Anggun ya. Mbak Anggun belum jawab, kasihan. Ya, Mbak Anggun, kalau di simple past tense ya, to be yang dipakai apa?
Ya, betul sekali. Was atau were ya. Anda tahu cara penggunaannya? Was untuk apa, were untuk apa, am untuk apa? Tahu ya? Ya, kalau am, I itu kan, I am. Kalau are, you, they, we, ya oke. Oke, kalau sudah bisa mungkin saya skip ya. Oke, ini tadi macam-macam kalimat. Ya, ada dua macam, ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, sekarang kita masuk ke tenses lagi ya. Jadi total itu ada 16 tenses dalam bahasa Inggris. Ya, ada 16 tenses dalam bahasa Inggris. Di layar nggak kelihatan? Oh, kalau pakai HP ya nggak kelihatan. Harusnya pakai pakai laptop. Oh. Nah, oke, total ada 16 tenses dalam bahasa Inggris ya. Nah, tapi kalau kita lihat di modul ya, modul yang kita pakai ini itu kayaknya cuma 9 aja ya, 9 atau 10. Jadi memang kita nggak perlu pelajari semuanya. Dan tidak semuanya juga dipakai kok ya. Paling kalau yang perlu Anda kuasai itu kan simple present tense, simple past tense, kemudian present continuous, present perfect. Paling itu yang Anda harus kuasai karena itu sering dipakai ya dalam percakapan. Oke, malam hari ini saya ini kecil sekali nih, tapi nggak tahu, moga-moga kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oh, ini saya kirimin PPT-nya ya. Nanti Anda silahkan buka masing-masing. Gimana ya caranya ngirim ya? Oke, saya posting di grup aja ya. Supaya Anda bisa lihat juga. Oke, sudah saya posting di grup. Anda silahkan lihat di grup supaya lebih jelas ya. Soalnya memang kecil sekali rumusnya. Silahkan di-download dulu. Itu ada di slide ke-10. Ke-9, sorry. Nah, ini saya kasih rumus ini harapannya memudahkan Anda untuk belajar ya. Oke, sudah di-download belum PPT-nya di grup? Nah, oke. Silakan Anda buka halaman 9, itu ada rumusnya. Anda tahu pakai rumusnya gimana? Paham enggak pakai rumusnya itu gimana? Slide ke-9.